Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengajarkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Selanjutnya, selawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya di yaumil akhir. Apa kabar anak ustadz semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Anak-anak ustadz semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustadz semuanya, pelajaran kita pada hari ini adalah pada bidang studi PABP dengan materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada Allah, secara bahasa iman itu artinya percaya. Jadi anak-anak semuanya, bahwa secara bahasa iman itu artinya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, itu secara bahasa. Kemudian yang kedua, secara istilah, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, mengamalkan dengan perbuatan. Ustaz ulang lagi, iman itu secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, mengamalkan dengan perbuatan. Itulah artinya iman secara istilah. Jadi anak-anak ustaz semuanya, jadi baru bisa dikatakan orang itu beriman kalau dia sudah membenarkan, meyakini dengan hati, ya, kemudian mengucapkan dengan lidah apa yang diyakininya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang telah diyakininya tersebut. Maka dia termasuk orang yang beriman. Tidak cukup hanya sekadar percaya saja, tetapi harus dibuktikan dengan pengamalan itu sendiri. Itulah artinya iman. Nah, anak-anak ustadz semuanya, apabila seorang muslim dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala harus memperhatikan 4 hal yang akan Ustaz sampaikan di bawah ini. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ingat bahwa Allah itu ada. Yang kedua adalah mengimani bahwa tidak ada yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dan segala isinya. Tidak ada lagi yang bisa menciptakan, termasuk kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, dan segala yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang gaib maupun yang tampak. Itu yang kedua, cara memperhatikan ya dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah
mengimani bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mengingkari semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa nasa semuanya? Bahwa yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain lagi. Kita tidak boleh menyembah patung, kita tidak boleh menyembah berhala, menyembah gunung, menyembah manusia. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan kita, mentauhidkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada sembahan kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita adalah melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat, anak usaha semuanya, mengimani semua nama dan sifat Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna, yang telah ditetapkan untuk dirinya. Jadi kita harus tahu, ya, kita harus imani semua nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita amalkan di dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah 4 hal anak usaha semuanya yang harus kita perhatikan dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani bahwa tidak ada yang menciptakan manusia, menguasai dan mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Yang ketiga, mengimani bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mengingkari semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengimani semua nama dan sifat Allah atau Asmaul Husna yang telah ditetapkan untuk dirinya. Nah, anak-anak ustaz semuanya, kita akan masuk kepada untuk mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah, ya Asmaul Husna. Kita akan belajar 3 Asmaul Husna pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir itu artinya Allah Maha Melihat. Segala yang besar, halus, dekat, jauh, nyata atau gaib, Allah Subhanahu wa taala melihat. Baik yang nyata maupun yang gaib dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhati-hati ya anak saudara semuanya. Yang kedua adalah Al-Adli. Al-Adli itu adalah Allah Maha Adil. Allah menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Allah tidak pernah berlaku tidak adil. Allah tidak bisa berkehendak sesuai dengan kehendak manusia. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak memberikan keadilan kepada seluruh makhluknya, menempatkan sesuatu pada semestinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala Allah yang Maha Adil, Al-Adli. Kemudian yang ketiga, nasihat semuanya, sifat Allah atau Asmaul Husna Al-Azim. Artinya Allah Maha Agung. Keagungan Allah Subhanahu wa taala mutlak, kekal, abadi. Sementara keagungan makhluknya, manusia contohnya sementara, raja sementara, presiden sementara, menteri sementara. Kalau Allah Subhanahu wa taala kekal, abadi, mutlak, Allah Maha Agung. Sekiranya manusia tidak menyembah Allah, Allah tetap akan agung. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, barangkali ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan antum semuanya bisa mengamalkan dari apa yang Ustaz sampaikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah perbaruilah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya, yakin, membenarkan segala apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu buktinya bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja anak Ustaz semuanya. Salah dan janggal Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustaz cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.